Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Belajar Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan teman dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beristirahat di Abu. Jumpa lagi dengan Anak Dalmika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu bangunan yang bersejarah di dunia, yaitu Machu Picchu. Apa sih itu? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Machu Picchu merupakan pemukiman kekaisaran Inca yang terletak di pegunungan Andes, Peru, di lembah Urubamba sebelah utara Cusco, Amerika. Nama aslinya yaitu La Tapata dan diperkirakan dibangun kurang lebih pada tahun 1450 oleh Pachacuti Inca Yapankuy, dan kepemilikannya ini kemudian diteruskan oleh generasinya Pachacuti. Namun sayangnya bangunan ini itu kemudian ditinggalkan oleh suku Inca sebelum Francisco Pizarro dan juga bangsa Spanyol ini tiba di Amerika. Entah kemana mereka pergi sehingga situs ini tidak diketahui oleh dunia bahkan kurang lebih selama 400 tahunan. Machu Picchu menjadi bangunan yang sangat maju dalam peradaban suku Inca dalam bidang arsitektur, di mana punggung bukit dibuat menjadi dataran tinggi untuk dibangun dan lereng dibuat bertingkat menggunakan benteng batu. Selanjutnya, konstruksi dibuat agar menyatu secara estetis dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, bentuk batu keramat yang sangat mirip dengan puncak yang ada di belakangnya. Terakhir kali kemudian jendela dan pintu itu sengaja diposisikan untuk menangkap pemandangan terbaik pegunungan sekitarnya. Batuan adalah bahan yang sangat dihormati oleh bangsa Inca. Bahkan bangsa Inca sendiri menganggap bahwa batu itu merupakan benda yang hidup, dan batu itu sengaja dibentuk dengan keterampilan yang tinggi untuk berbagai keperluan. Misalnya di bawah torehan atau observatorium, itu sebuah ruangan diukir dari celah alami batuan dan dibangun sebagai kuil dewa matahari inti yang merupakan kepercayaan dari masyarakat Inca. Selain itu ada batu Intihuatana atau tiang penahan matahari yang disebut juga sebagai Intihuatana yang terletak di kompleks tertinggi dari bangunan tersebut. Nah, ini dibuat dengan pahatan yang sangat detail dan digunakan sebagai tempat pengamatan astronomi. Selain itu, ini juga dijadikan penghubung antara bumi dan langit menurut kepercayaan masyarakat Inca. Pilar batu berukir di atas dasar batu poligonal digunakan seperti jam matahari untuk mencatat pergerakan matahari selama titik balik matahari. Para pendeta secara simbolis mengikat matahari ke bumi menggunakan tali. Situs Machu Picchu terdiri dari dua area yang berbeda. Pertama, ini pusat bangunan padat yang sengaja mengelilingi alun-alun, dan yang kedua merupakan serangkaian dari teras barat Machu Picchu. Di bagian timur dan juga selatan Machu Picchu itu diperkirakan itu dulu adalah sebuah pemukiman yang berbentuk seperti satu kamar dengan teras yang tertutup. Namun fungsi pasti dari keseluruhan Machu Picchu itu sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Bangunan-bangunan tersebut menampilkan keterampilan dari kekaisaran Inca itu sendiri. Nah, bangunan-bangunan ini juga ada yang terbuat dari batu granit yang digali secara lokal, yang merupakan batu paling keras dan dipotong secara presisi sekali. Kemudian diselesaikan hingga membentuk dinding balok yang kemudian dipasang dengan sangat baik sehingga ini tidak membutuhkan mortar atau bahan perekat untuk menyatukan batuan-batuan tersebut. Nah, ketidakaturan ini justru menambah nilai estetika dari bangunan itu sendiri, bahkan membuat strukturnya itu sampai tahan gempa.
Nah, di dalam Machu Picchu itu juga terdapat sebuah bangunan yang sangat mengesankan, yaitu menara yang berbentuk huruf D yang bernama Torreona. Ini tuh sangat mengesankan baik dari bentuknya maupun ukuran bangunan tersebut. Bangunan menarik lainnya yaitu ada sebuah tangga yang mengarah ke Huayna Picchu atau Bukit Muda yang berada di singkapan batu dari bangunan tersebut. Ada juga temuan tembikar yang dianggap itu adalah peralatan sehari-hari yang digunakan oleh bangsa Inca, dan salah satunya yaitu peralatan hitam cuma. Kurang lebih ada 3 bangunan utama dari Machu Picchu, yaitu yang pertama ada Intihuatana itu tadi, kemudian ada juga kuil matahari dan ruangan 3 jendela. Nah, ketiga ini itu dianggap distrik yang paling penting dari bangunan Machu Picchu itu sendiri. Mulanya Machu Picchu ini dianggap sebagai sebuah benteng, tempat peristirahatan, dan juga kawasan upacara bagi suku Inca. Machu Picchu dianggap sebagai mahakarya arsitektur dan juga teknik, karakteristik yang khas serta memiliki berbagai selubung misteri di dalam bangunannya. Namun bangunan tersebut sempat terlupakan oleh dunia, tapi sebenarnya tidak loh oleh masyarakat yang ada di sekitar Machu Picchu tersebut. Jadi mereka ini tahu. Lalu bagaimana sampai orang-orang bisa tahu Machu Picchu tersebut? Jadi Machu Picchu itu pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog yang berasal dari Universitas Yale bernama Hiram Bingham III, kurang lebih pada tahun 1911. Nah, sebenarnya tujuan dari Hiram Bingham III ini itu adalah dia ini ingin mencari The Lost City Vilcabamba atau jadi bukan Machu Picchu pertama tujuan awalnya. Namun kemudian dia menemukan Machu Picchu tersebut, namun kondisinya itu kayak masih ditumbuhi rumputan liar lah gitu. Nah, dia pun mengira kalau jangan-jangan itu yang dia cari gitu, padahal itu bukan yang dia maksud. Sejak saat itu Machu Picchu menjadi objek wisata yang cukup menarik bagi turis lokal maupun asing. Bahkan pada tahun 2003 itu mencapai 400.000 pengunjung loh. Hanya pada tahun 1912 dan 1915, Hiram Bingham III dan juga timnya ini mulai membersihkan wilayah tersebut dan mulai memetakan wilayah tersebut. Nah, dari situlah kemudian terlihat jelas bangunan Machu Picchu tersebut, dan dia kemudian yang memetakan yang namanya Inca Trail-nya di sana. Kemudian pada tahun 2007-nya pihak Peru itu meminta agar artefak-artefak yang diambil oleh Bingham dari Universitas Yale itu dikembalikan lagi ke pihak Peru. Namun dari situ kemudian terjadi perdebatan mengenai kepemilikan dari artefak-artefak tersebut. Pada tahun 2008, gugatan hukum menyatakan bahwa itu merupakan sudah hak milik dari Universitas Yale. Meski begitu, presiden dari Peru yaitu Alan Garcia dan juga rakyat Peru ini memohon agar artefak-artefak tersebut dikembalikan secara sah. Permohonan tersebut bahkan dilayangkan ke Presiden Obama, bahkan juga Vatikan. Akhirnya nota kesepemahaman ditekankan pada tahun 2010, dan artefak-artefaknya itu kemudian dipulangkan ke Amerika Serikat pada tahun 2012. Yale dan Peru akhirnya berdamai dan mendirikan pusat penelitian untuk Machu Picchu dan budaya Inca, yaitu mendirikan UNSAAJ Yale. Dari kualitas bangunan maupun ornamen Machu Picchu ini jelas memegang peranan yang sangat penting pada masa kejayaan dari suku Inca tersebut. So, ada beberapa fakta mengenai Machu Picchu itu sendiri. Apa sajakah itu? Kita masuk. Yang pertama, Machu Picchu bukanlah kota yang hilang. Masyarakat dunia sering mengira bahwa Machu Picchu merupakan bangunan atau kota yang pernah hilang sebelumnya. Padahal masyarakat lokal atau sekitar Machu Picchu itu ya sudah tahu bahwa itu
Di situ ada bangunan yang sangat bersejarah. Namun baru ketika arkeolog dari Universitas Yale yaitu Hiram Bingham III itu meneliti bangunan tersebut, dari situlah mulai populer bangunan tersebut. Yang kedua, Machu Picchu dibangun tanpa perekat. Nah, kok bisa tapi jadi bangunan seindah dan estetika itu? Jadi ini ditemukan bahwa tidak ada reruntuhan macam semen kering seperti itu untuk merekatkan batu-batu tersebut. Justru ditemukan batu-batuan tersebut itu dipotong dengan sangat presisi dan rapi sekali, sehingga tidak ada atau tidak membutuhkan mortar atau perekat dalam penyusunan bangunan tersebut. Yang ketiga, tidak boleh ada kapal terbang di atas bangunan Machu Picchu. Meskipun bangunan Machu Picchu ini terletak di sebuah pegunungan dan jauh dari jangkauan manusia, di atas bangunan tersebut itu dilarang loh adanya aktivitas udara seperti adanya kapal terbang, kemudian helikopter, itu dilarang. Memang kenapa? Jadi pada tahun 1970 atau sekitar 1980-an mereka ini mengerahkan macam helikopter gitu untuk memindahkan atau menata ulang beberapa batu di situs Machu Picchu tersebut. Namun ternyata hal itu justru merusak dari struktur batu tersebut gitu. Akhirnya sejak saat itulah dilarang adanya aktivitas udara di atas bangunan Machu Picchu tersebut secara permanen. Yang keempat, lama bukan berasal dari Machu Picchu. Nah, kalau kalian tahu lama, jadi lama itu adalah seperti hewan atau mamalia yang memiliki bulu seperti domba dan lehernya itu macam kayak unta gitu. Nah, hewan ini itu meskipun sering dijumpai di sekitar bangunan Machu Picchu, lama tidak berasal dari Machu Picchu asli, tetapi memang sengaja didatangkan sebagai objek wisata di daerah Machu Picchu tersebut. Jadi kayak menambah daya tarik lah untuk pengunjung mengunjungi Machu Picchu tersebut. Yang kelima, dikelilingi oleh hutan berawan. Nah, Machu Picchu sendiri itu berarti puncak tua atau gunung tua. Nah, penamaan ini secara geografis tentu bukan tanpa alasan, karena Machu Picchu ini terletak di tepi gunung Andes dan juga hutan hujan Amazon. Alhasil di Machu Picchu ini juga banyak ditumbuhi tumbuhan hijau yang subur, sekaligus dikelilingi oleh awan dan juga kabut yang menggantung. Selanjutnya, kerajaan dinasti Inca merupakan kerajaan terbesar di Amerika Serikat. Jadi dinasti Inca itu merupakan dinasti yang sangat besar, bahkan terbesar di wilayah Amerika, khususnya Amerika bagian selatan. Nah, jadi kerajaan ini itu dipimpin oleh seorang kaisar, dan sebagian dari mereka atau sebagian besar sih, mereka ini menganut kepercayaan untuk menyembah atau percaya pada dewa matahari inti. Suku Inca mengasimilasi wilayahnya atau berpuasa di wilayah kurang lebih 300 mil persegi, dan itu bisa muat dari 3 sampai 12 juta penduduk. Nah, pada masanya wilayah ini tidak hanya dibangun kerajaan Inca saja, melainkan kantor pemerintahannya, kemudian lumbung padi, ada juga gudang, bahkan wilayah pertanian dataran tinggi mereka. Selain beberapa fakta tersebut, juga terdapat beberapa faktor lainnya seperti Machu Picchu membuat nama Hiram Bingham sebagai penemunya tersebut menjadi lebih terkenal. Bangunan tersebut tahan terhadap gempa, bahkan saking eksistensinya bangunan tersebut, bahkan jumlah pengunjungnya pun sampai dibatasi. Secara teknis, mereka tidak mengizinkan 4.500 pengunjung per harinya, bahkan ketika hari libur itu tidak boleh lebih dari 5.600 pengunjung. Machu Picchu dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1983 dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sejarah mengenai
Machu Picchu yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. So, gimana menurut kalian, tertarik untuk mengunjunginya? Dan mungkin ada yang belum aku cantumkan dalam video ini, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.